Yaitu terkait hukum adat awak berarti tidak bang nak? Iya. Jadi kini yo dari awak aja lah bang, pemuda Minang ditambah aja lah seketik lah pembahasan bang. Yo hukum kita ambil contoh hukum contoh permasalahan lah bang. Di Nagari lah ataupun yo di Sumbar lah. Ambil kita contoh kayak hukum kalau untuk perzinahan bahasanya itu bang, yang arah-arah ke situ lah gitu bahas bang. Dari abang adakah hukumnya atau penerapannya itu bang ketika ada orang berbuat itu di Sumbar ataupun di tanah Minang? Itu pertanyaannya. Kalau bicara zina kan itu diatur di KUHP kalau secara nasional ya. Kitab undang-undang hukum pidana awak kan. Ya. Nah, perbuatan zina di KUHP itu mungkin kawan-kawan yang lah pernah baca KUHP itu pasti agak aneh juga mencari ya. Agak aneh juga membaca. Zina yang didefinisikan dalam KUHP itu zina apa? Misalnya lajang kan. Nah, selingkuh dengan istri orang. Nah, itu yang dikatakan zina di KUHP. Sementara lajang misalnya ada pacaran misalnya, ada cewek kan. Iya. Melakukan persetubuhan misalnya. Itu tidak dianggap zina dalam KUHP. Artinya kan aneh, beda mana dengan budaya awak sebagai orang timur kan. Nah, apa ada itu? Telah menyimpang benar nama itu lihat. KUHP awak kok lahir berasal dari Belanda lah. Dari KUHP Belanda sebetulnya, dari hukum pidana Belanda. Tidak sesuai bang. Diberlakukan dulu di Indonesia karena Indonesia aku kan tanah jajahan Belanda. Itu. Diberlakukan deh orang Belanda aku dulu, perintahnya Belanda aku di Indonesia. Ada pemberlakuan itu dinamakan asas konkordansi. Apa yang tertulis di hukum pidana Belanda itu yang dia berlakukan Indonesia. Kalau hukum dalam pembentukan hukum sana, awak harus mencari background kulturnya atau latar belakang budayanya, latar belakang kebiasaan masyarakat sana. Nah itu karena yang diatur kan kebiasaan orang. Kebiasaan yang orang diatur kan orang bertingkah laku dalam masyarakat. Kalau lah tidak sesuai dengan latar belakang budaya aja kebiasaannya kan itu tidak bisa dilaksanakan. Nah itu yang terjadi di hukum pidana awak itu kini kayak gitu. Dan masih berlaku sampai kini bang, sejak tahun abang lupa tahunnya, mungkin kalau tidak salah abang 1908 balik tidak salah. Nalalamu bang, 1908 tidak salah. Bahkan diberlakukan Indonesia sampai kini 8 tahun ya, tidak ada perubahan. Sebenarnya apa namanya, upaya lah untuk merubahnya itu. Tapi lah sejak tahun bara lah gua. Sejak tahun bang intinya bang 90-an mungkin lah sampai kini alunnya jadi undang-undang yang baru lah. Artinya kan kalau calik calik budaya ya sana. Ambo pun pernah ke daerah lain kan, sana juga pernah kan berbincang-bincang soal adat budaya orang-orang di daerah lain selain Minang ya. Kalau di Minang lah jaleh tuh. Aku bersendikan agama Islam kan, adat sandi syarat sandi kita Allah. Apa yang berlaku di Islam itu lo berlaku di adat awak. Bahkan dalam Undang-Undang 20 itu kan diatur soal perzinahan kok. Iya. Pelarangannya apa sanksinya itu kan ada. Artinya kalau di Minang tuh tidak perlu pertanyakan itu zina itu haram atau tidak. Dilarang atau tidak lah haram. Tapi kalau di daerah lain, katakanlah Ambo pernah ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu kan etnis paling banyaknya Dayak. Dayak kan. Dan orang di situ kan lebih plural. Ada Islam, ada Kristen, ada namanya Kaharingan di situ. Nama agama itu Kaharingan. Nah, agama asli orang Dayak disebut orang itu. Ritualnya mirip-mirip Jo Hindu lah. Dengan kondisi masyarakat yang mode itu saja, orang tuh masih apa? Soal-soal asusila, zina, aku masih diatur secara ketat malah untuk orang tua. Ada orang tuh namanya 96 pasal hukum adat Dayak tuh. Ini punya pedoman berarti bang. Pernah bercerita jo kepala adat, Ambo bercerita sama kepala adat yang ada di di Kalimantan Tengah tuh. Orang tuh kan namanya
kedamangan. Kalau kan nagari kan. Nagari bang. Nagari itu kan masuk kesatuan masyarakat hukum adat kan. Betul. Kalau orang tuh namanya kedamangan. Kedamangan. Nah, yang menjadi pemimpin adatnya kalau awak wali nagari atau ketuakan misalnya, kalau di orang tuh namanya apa? Damang. Cerita waktu itu jo Damang, jo Pak Damang kok kan. Nyo cerituan soal apa kok? Soal hukum adat orang tuh di situ kan. Nyo cerituan, nyo sabot misalnya ambo lah misalnya di istilahnya ambo kan. Angku misalnya ambo punya anak gading misalnya, Pak Damang tuh nyabe ambo punya anak gading misalnya. Beku orang nak duduk rumah, anak ambo saya di situ je. Nah, angku masuk ke rumah tuh saya ceknya. Itulah dilarang tuh dia. Lama kan pasal hukum adat angku tuh. Nggak ada manga-manga duduk saya di rumah tuh berdua. Nah, kan ketat dia tuh. Ketat tuh kan. Malah sampai ke itu di kondisi masyarakat yang plural tuh sana. Aduh, hukum adat kayak gitu ya. Hukum adat. Malu wak yang Minang kan dah. Ambo menyimpulkan udah di Indonesia kok, dimanapun masyarakat hukum adat nih yang masalah asusila, zina itu bisa dikategorikan lah dalam tanda kutip tuh suatu perbuatan yang jahat dan harusnya di hukum nasional awak itu dilarang. Allah diatur soal asusila tuh. Nah, itulah tapi karena ya undang-undang itu ya karena kita kaitkan itu pemuda Minang tuh itu loh Mas Anak. Jadi kedekatan ini dengan lawan jenis tuh ya ada lo batiknya kayak gitu, bukan hanya di Kalimantan Tengah itu ya Bang. Di Minang tuh lebih ketat soal itu sebenarnya lah gitu. Ya karena awak sendiwa agama Islam agama Islam, belajar lihat di sana. Jadi yo kenapa kita arahkan kemari? Karena pemuda Minang kok rentan Bang. Kan rentan arah-arah ke situ. Kita takutnya ya bukan berarti kita ala suci macakan kawan, bukan, tapi ya mana itulah hukumnya seharusnya. Soalnya kan iya betul, harusnya memang dengan kondisi awak kondisi masyarakat awak yang bersendikan Islam, budaya awak kental, sangat kental dengan Islam, harusnya tindak asusila itu kan ketek di awak. Iya. Itu kalau masyarakat awak patuh terhadap hukum adat dan hukum agama awak. Tapi kan kini kan penegakannya itu sangat lamah di awak kan. Betul Bang. Mama pun sebagai yang kemenjago kemanakannya kan. Fungsinya tuh ya bisa awak kecean agak berkurang lah gini. Caranya mengawasi dan sebagainya. Nah, akhirnya mungkin jadi aib juga bagi Minang mah. Soal LGBT misalnya. Kan tinggi kan. Itu kan asusila yang luar biasa mana tuh. Alon soal pencabulan lah. Kadang ada pernah dengar kasus nak sana yang apa tuh. Banyak kakek mencabuli cucu, anak mencabuli. Banyak lah kalau soal itu. Harusnya di kondisi masyarakat awak yang muda itu kan harusnya hal-hal muda itu paling ketek lah di awak. Di Aceh misalnya yang kental Islam, di Minang. Cuma kondisi hari ko ya baalah gitu. Bisa ya terjadi hal itu ya bagi awak yang ibaratnya mencoba memahami adat Minang ko sana ayo hal itu tuh telah menjadi tamparan yang sangat kareh rasanya itu. Baru bisa terjadi hal itu di tanah Minang bahasanya. Itu. Mama membimbing kemanakan lah iko ya mana keluarga yang mana itu sadarah kadang. Itulah bahasanya. Itulah. Itu keadaan itu makanya sana ya kita di channelku ya bukan kembali majaan gitu. Kita sama-sama sadar lah gitu Bang, sama-sama beraja ya sama-sama bangkian pangana itu balik gitu. Awak kan sama-sama beraja. Iya, sama-sama beraja Bang. Alunnya berilmu kan. Tapi ya perlulah kita memantik kan itu Bang. Pemuda-pemuda Minang kok harus apuan dari itu dengan adunya kami Modeko iko membantu ya untuk diri pribadi soalnya kan itu intinya Bang. Itulah itu misalnya awak menyampaikan kayak gitu ya. Tapi dalam prakteknya awak nak itu. Cara orang kemenangan itunya. Awak saya cok mendengar kan berbusa-busa namun cok nyabut, tapi kalau perbuatan awak nak mencerminkan itu kan mubazir saja. Orang akan mencelik jangan tu mah dia kan. Satu teladan itu kan lebih baik dari 1000 perkataan atau nasihat itu kan. Sampai mana tu Bang?
Tapi ada bagus juga apa namanya hukum adat awak kok Bang. Nah, Ada juga bagusnya di pertanahan tuh bagus juga, lumayan bagus. di pertanahan bang. Soal hukum tanah awak Oh gitu. kan lumayan bagus. Awak Minang kok ya sana Nah, apa namanya masyarakat hukum adat yang sangat-sangat menghargai tanahnya. Walaupun masyarakat adat lain pun pasti iya, menghargai pasti tanah. menghargai. Tapi yang nampak di awak kini Minang kok salah satu orang yang sangat-sangat menghargai tanah. Tapi kini nampaknya lah bergeser belum. Tapi secara idealnya memang bagus. Awak tuh katakanlah tanah ulayat sana. Dalam perda tanah ulayat awak itu kan diatur juga. Bahkan ada sampai macam tanah yang diatur dalam perda atau ada tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, tanah ulayat rajo bagi yang ada rajo ya. Nah itu contoh yang paling prakteknya lah yang bisa awak cari. Contoh pembangunan tol. Iya. Pembangunan tol. Itu misalnya di Sumbar kok susah untuk perkembangan pembangunan infrastruktur tuh. Karena memang hubungan dengan tanah tuh memang susah dipisahkan. Tidak semudah itu untuk melapeh tanah. Iya. Bahkan untuk negara pun, negara misalnya akan mengambil tanah adat awak. Iya. Namun parang malah. Pasti ada perlawanan udah itu macam Itulah. Hukum adat awak cukup kompleks, terutama yang di Minang. Mulai dari pidana, perdata, sadonya lah. Bahkan pemerintahan awak kan ada di Nagari itu kan masuk contoh aja lah. Itu kira-kira lah. Kira-kira Bang ya. Kita nak lah paling tidak lah ada 3 topik lah tu. Kita mulai dari hukum nasional dulu tadi Bang, baru hukum adat awak. Ya Pak, generasi muda ko harus mali adat lah maksudnya kan itu Bang. Apa terpakainya adat di Minang ko juga. Dan tadilah kita bahas yo, kita ambil contoh terkait asusila tadi karena yo kita menyayangkan itu ada di Minang kan itu Bang. Itu pasti yo kita generasi muda menyikapi sana ya. Itu yo kita bahas Bang. Yo terakhir mungkin ko Bang. Lah cukup kira-kira tu Bang pembahasan atau ada tambahan Bang? Sebenarnya banyak kan. Banyak ada Bang ya. Tapi mungkin lain kesempatan lah. Okey Bang. Kesempatan mana? InsyaAllah terbatas jenal. Itunya Bang. InsyaAllah beku sana kita undang melihat bawan ko kita ajak lihat diskusi gitu kan. Bisa aja insyaAllah kita jadualkan melihat. Terakhir ko Bang dari abang Bang ya perspektif adat dan hukum juga Bang terkait kita generasi muda Minang ko mungkin ada ibaratnya pesan Bang gitu lah. Gitu Bang. Kalau ambo dua sih ya. Pertama mungkin secara umum ya. Awak sebagai generasi muda lah. Mulailah awak menumbuhkan budaya hukum yang baik. Pertama taat hukum dan sebagainya. Pokoknya budaya hukum awak tuh mulailah awak perbaiki supaya ini beku merembet lo ke perbaikan yang lain, misalnya perbaikan aparat penegak hukum awak, mulai kemudian substansi hukum awak, isi hukum awak, undang-undang awak. Jadi awak perbaiki dari diri awak yang paling rakyat dulu, taatlah terhadap hukum. Budaya hukum itu yang awak perbaiki. Nah yang kedua tentang hukum adat awak sebagai pemuda Minang nah sama-sama lah kita menjaga hukum adat gitu. Nah karena hukum adatku akan mengisi ruang-ruang kosong dari hukum nasional awak tuh. Ketika misalnya hukum nasional tak mengatur soal iko misalnya, nah disitulah hukum adatku ada. Kira-kira udah itu. Ya, saya juga sana ya. Itu intinya lah disampaikan oleh Bang Awan. Yo ibarat hidup ketek dan alun sudah ke sana, pakai dan alun langkok wana. Jika balaya yang mana pinapi ke tengah takut di buayo ke tapi takut di gelombang ke sana. Itunya. Jadi kali lawa di Puro Rambang kena rusuh mati debat dabiah. Kok gawa dapat ditimbang, kok doso ampun dalam biah dari kami. Terakhir cik lagi bantunya Bang, si cerek di tepi banda jika rabah tolong tagaan kita kami ketek jalan beraja juga salah tolong tunjukan. Kita akhiri video kali ku di sana.
Mungkin ada bang tak tolong jo untuk dibantu subscribe kau bang. Di subscribe sana. Mohon channel apa namanya? Sula Bendang Project. Nah, sama-sama lah kita dukung channel ko. Kita subscribe, kita like, bahkan kita share lah ke kawan-kawan kita yang mungkin perlu untuk berbagi ilmu lah soal hukum adat, soal adat. Belajar lah, sama-sama belajar di channel ko. Nah, mudah-mudahan kita doakan sana supaya channel ko lebih efeknya tuh berefek lebih luas lah untuk masyarakat. Ya, itu mana yang kita harapkan dan sana Sula Bendang Project 50 Prado. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.